Saya jadi ingat kata-kata seseorang. Kalau ada yang main-main, saya akan gigit pakai cara saya sendiri. Bisa melalui Polri, bisa melalui jaksa, bisa melalui yang lain-lain. Hebat kali. Ya, kenapa? Melihat yang namanya kasus yang namanya mengenai Vina ini, ya kan, tidak ada kelanjutannya. Kenapa? Kalau kalian ada yang main-main, pakai cara saya sendiri, ya kan? Pakai cara saya sendiri, saya bisa bisikin melalui yang namanya Polri. Ya tah? Kenyataan, Sudirman sekarang ini seakan-akan orang yang penting dan negara ini tidak peduli. Tidak ada kunjungan apapun. Sudirman mengalami kekerasan. Sudirman mengalami kelumpuhan ringan. Tulang ekor bengkok karena akibat kekerasan benda tumpul dan bekas di dor pakai peluru karet. Itu cerita dari Sudirman. Duh, tega sekali. Makanya saya jadi ingat-ingat ada orang ketika di akhir jabatannya ini baru hidungnya itu sembuh. Kenapa? Baru mencium aroma milenial, ya, aroma kolonial, ya, bukan milenial, aroma kolonial Belanda, ya, 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 karena mengingat kita ada 7 tersangka yang tidak bersalah. Salah satu katanya masih dipinjam kemarin. Apa yang saya sampaikan? Kok ada peminjaman buat dari itu 7 tersangka dipinjam, dikembalikan hanya 6, yang satu kemana? Sudirman. Ternyata Sudirman lain lapasnya, supaya tidak banyak ditengok, ya. Karena cerita dari Sudirman mengalami kekerasan, ya kan? Mengalami istilahnya digebukin, diapain itu, ya kan, agar tutup mulut ya. Dan untuk ke keluarga Bu Titin juga diancam begitu. Makanya ada aroma yang namanya bau-bau yang namanya kolonial. Ya wajar, bro. Bau apa lagi? Bau PKI? Ada lagi nggak selain bau harumnya kolonial itu di Indonesia sekarang ini? Ya Allah Gusti, ya. Apa yang terjadi di negara kita? 7 tersangka ada dipinjam, yang satu masih dipinjam. Itu jubir dari siapa sih sebenarnya? Ya, 7 tersangka itu dikembalikan hanya 6 dan satu lagi masih dipinjam. Dipinjam untuk apa sebenarnya? Ya, ternyata apa yang dialami sama Sudirman saat ini? Ya kan, mereka, keluarga mereka itu terancam berlari minta perlindungan. Sampai-sampai mengejar Ibu Titin, nginap. Nah, terus kemudian ada orang yang komen di situ, ya tenang aja Bu Titin, karena apa? Ada Menhukam kita udah diganti kok. Mereka bisa berbuat apa sekarang? Udah terlambat sepertinya. Nunggu orang ini cacat gitu, baru ada tindakan. Nunggu geger dulu baru ada tindakan. Semakin mereka geger, semakin, kalau memang semua orang-orang itu salah tangkap, kenapa belum dibebaskan saat ini, bro? Ya, kenapa belum dibebaskan? Sementara orang yang bunyi di negara kita ini penuh intimidasi loh. Tangkap dia, tangkap Widya, tangkap itu, tangkap ini. Ya nggak boleh, orang dijadikan DPO. Kita yang protes masalah orang-orang yang tidak bersalah sampai sekarang belum dibebaskan itu. Ya kita disuruh tangkap sama mereka. Ini benar-benar bau yang namanya kolonial. Kolonial Belanda ini mah. Ya kan? Kalah dong otoriternya Soeharto dari yang sekarang. Ya, lihat aja itu yang demo kemarin. Berapa? 11 orang, 14 orang, 16 orang yang ditangkap. Berapa jumlahnya jadinya banyaknya itu? Ya. Nggak heran kan kalau dibilangin ini ngalahin otoriternya itu lambat laun. Ini ada apa? Memaksakan untuk seorang anak menghalalkan segala cara. Ya kan, menentang semua apa yang ini. Bukankah ada orang yang mau menjabat di negara kita ini? Saya bersumpah atas nama Allah memegang teguh undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dipegang apanya? Dipegang doang bukunya. Kalau isinya dirubah-rubah nggak masalah gitu ya. Seenak-enak dewe. Nah, begitu. Ya. Apa kemajuan kita di negara kita? Ya begitu. Kalau ada anak mau maju, segera dirubah ya undang-undangnya, undang-undang pilkada terutama sekarang ini dirubah biar cucunya juga ikutan gitu kan. Keren bro. Inilah kalau dikatakan orang itu keluarga dinasti, ya kan, keluarga siapa sih dalang dibalik itu semua sebenarnya? Menggebu-gebu mau jadi presiden itu udah sekian puluh tahun, ya kan, hanya nyalon-nyalon. Siapa sebenarnya dalang dari ini semua? Nah, ya pertanyaannya ada kata-kata yang katanya saya akan gigit dengan cara saya sendiri. Saya akan bisa saya bisikin melalui Polri, melalui ini. Artinya udah banyak dong orang yang dibisikin di negara ini. Sementara rakyat ini kalau bicara dijadikan daftar DPO. Lucu nggak kira-kira negara ini? Ya, ada lagi masalah-masalah orang-orang yang di DPR itu. Ya, masih banyak lagi. Ini sebenarnya menguntungkan untuk rakyat atau menguntungkan mereka? Ya kan, nggak peduli bro. Ya, padahal sumpah jabatan mereka itu menjunjung tinggi, ya ada memegang teguh ya Undang-Undang Dasar tahun 95, ya kan, 1945 memegang teguh Undang-Undang Dasar tahun 1945, jelas-jelas di situ ya disumpahkan. Tapi apa yang terjadi di negara kita? Ya seperti ini. Kembali lagi saya dengan kata-kata akan saya lakukan dengan cara saya sendiri. Saya hanya ini aja Pak. Kalau memang ini yang Anda lakukan dengan cara Anda sendiri itu, bagaimana dengan 7 tersangka yang tidak bersalah kemudian ada yang cacat tubuh, menjadikan cacat tubuh akibat penerimaan siksaan dari mereka. Jadi bagaimana Anda bisa melakukan dengan cara Anda sendiri? Kami sebagai rakyat, ya rakyat kecil ya, rakyat kecil yang orang katanya salah tangkap itu ya, kalau memang Anda bisa menyelesaikan dengan cara Anda sendiri, bisa membisikkan dengan melalui Kapolri, jaksa dan segala macam, tolonglah itu yang 7 agar tidak menerima siksaan kembali ketika mereka bicara. Apakah ini ada permainan orang-orang oknum dalam juga Pak, atau melibatkan orang besar juga di negara kita hingga yang namanya kasus ini kan diulur. Kalau nggak ada rakyat yang bicara, tenggelam begitu aja. Pak Sudirman itu mengalami kelumpuhan ringan saat ini. Tolonglah, kalau Anda itu punya peri kemanusiaan dan peri keadilan, di mana letak keadilan untuk rakyat kecil itu? Penyiksaan untuk tubuhnya, seakan-akan buta pejabat kita ini. Buta, tuli. Ketika ada rakyat yang menyampaikan itu untuk didengar oleh pejabat ini ya, kenapa tidak jadikan daftar DPO? Alangkah mirisnya negara kita ini saat ini. Dan juga berapa banyak Indonesia kalau ada yang protes masalah ini juga, masalah undang-undang, semuanya ditangkapin. Kayaknya kita seperti hidup di tengah-tengah komunis deh. Ya kan? Betul apa benar? Sepertinya kita ini hidup di tengah-tengah komunis loh. Indonesia rakyat kecilnya belum merdeka rasanya. Saya harap mahasiswa yang kemarin kita teriak-teriakkan, ya selalu teriak-teriakkan, sepertinya Anda juga adik-adik juga ya terlambat dalam hal ini. Kenapa juga pada waktu pemilu yang namanya keputusan MK itu dibebaskan tentang batasan umur itu, Anda semua adik-adik semua belum yang namanya demo, baru saat ini aja, ya kan, banyak hal lah yang ini, ya kan. Nah di situ kita harus menyimak dengan apa namanya negara yang miris sekali saat ini tentang perlakuan hukum. Untuk rakyat itu sangat mengecewakan sekali bagi saya.